meskipun kita bertemu hanya melalui layar handphone, layar gadget, atau mungkin layar laptop anak-anak, ya karena memang kondisinya seperti ini, itu tidak boleh mengurangi kesemangatan kita sama sekali untuk terus belajar. Oke, marilah kita awali pertemuan pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Pak Ulil akan mengajak kalian untuk belajar materi perkembangbiakan makhluk hidup. Ya, nanti bisa dilihat di layar. Jadi makhluk hidup itu tumbuh, kemudian dia berkembang. Nanti setelah dia berkembang, dia masih juga tumbuh. Nah, ketika dia berkembang, dia mampu berkembang biak, ya kan? Atau namanya itu bereproduksi, menjadi banyak. Ya, awalnya satu pohon, ya nanti menjadi beberapa pohon. Ya, awalnya seorang ibu, seorang ayah hidupnya sendiri-sendiri, nanti berkeluarga, bisa menghasilkan keturunan dan seterusnya. Itu yang namanya berkembang biak. Nah, kita akan mempelajari cara perkembangbiakan. Untuk materi kali ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Anak-anak amati di layar perkembangbiakan makhluk hidup tumbuhan. Itu ada gambar apa itu? Itu biasanya di dapur itu. Ya, bawang ya, itu bawang merah. Ya karena warnanya merah kelihatan. Nah ini perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi beberapa anak-anak, ya kan? Cara berkembangbiak tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa. Dibagi dua saja sih. Yang pertama itu berkembang secara generatif, ya. Pak Ulil ulang, silakan kalian ikuti, generatif. Dan yang kedua adalah vegetatif. Generatif dan vegetatif. Generatif itu artinya kawin, berarti ada pertemuan sel jantan dan sel betina. Sedangkan kalau vegetatif itu tanpa atau tidak kawin. Nah, berarti dia yang awalnya satu bisa menjadi banyak, itu tanpa kawin. Itu berarti cara vegetatif. Sedangkan kalau tadi generatif itu dengan cara kawin. Nah, kalau pada hewan dan manusia pada umumnya mereka hanya bisa berkembang biak secara generatif, secara kawin, yaitu ada sel jantan bertemu dengan sel betina. Nah, kenapa kalau pada tumbuhan bisa berkembang biak secara vegetatif? Ya, itu sudah menjadi kekuasaan Allah. Itu berkah yang diberikan Allah kepada kehidupan ini agar makhluk hidup yang bernama tanaman atau tumbuhan ini bisa lebih cepat mudah berkembang biak. Meskipun tidak ada jantan dan betina bertemu, tapi masing-masing ini bisa berkembang biak secara vegetatif. Karena tanaman itu sangat penting untuk menyokong kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, itu ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan secara generatif. Nah, generatif tadi apa namanya? Ada perkawinan antara sel jantan dan sel betina. Nah, tadi Pak Ulil sudah menyatakan kalau pada tanaman itu dia dikatakan berkembang ketika sudah bisa menghasilkan bunga, karena bunga ini yang dipakai untuk kawin. Ya kan, seperti itu. Nah, lihat ya anak-anak ya, di gambar itu ya bunga ini yang paling luar yang berwarna kuning ini. Nah, berwarna kuning ini mahkota bunga yang biasanya warnanya bagus, menarik. Ini berfungsi untuk melindungi nanti bagian-bagian yang di dalamnya. Selain untuk melindungi bagian yang di dalamnya, mahkota juga berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Nah, Kenapa serangga harus dibuat tertarik kepada mahkota bunga? Apa alasan Allah menciptakan itu? Nah, nanti kalian di akhir pertemuan atau mungkin di pertemuan berikutnya akan paham. Nah, di dalam kelopak, ya ini mahkota ya yang kuning, terus ini bawahnya yang hijau ini, nah ini kelopak, ini penyangga, terus ini tangkai. Nah, bagian dalamnya yang paling penting itu ada dua, ya ada dua. Yang pertama adalah putik. Nah, ini yang bentuk bawahnya ini agak membesar, oval ini, terus memiliki batang mencuat ke atas tinggi. Nah, ini namanya putik. Nah, ini kalau yang paling atas jelas dia bernama kepala putik karena di atas. Kemudian yang bagian penyangganya ini tangkai putik, dan yang bawah ini merupakan inti putik. Dia berisi bakal biji dan bakal buah. Kemudian di sekitar putik ada benang sari. Jadi nanti bagian utama dari bunga itu sebenarnya ada dua, yaitu putik dan benang sari.
putih itu berfungsi sebagai sel kelamin betina, sedangkan kalau benang sari itu sebagai sel kelamin jantan. Nanti ngapalinnya mudah kok. Pokoknya yang di tengah ini, pokoknya setiap bunga ini bagian yang tengah, ini ada menggelembung, terus ini ada tangannya ini putih. Nanti putih itu dikelilingi oleh benang sari yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Ini kalau digambarkan cuma 6, tapi aslinya itu mungkin ratusan bahkan ribuan. Jadi dia mengelilingi. Nah, jadi sel jantan mengelilingi sel betina. Loh Pak, berarti dalam satu pohon itu memiliki 2 kelamin? Iya. Kalau pada tumbuhan itu memang dia sudah memiliki satu paket alat kelamin. Ada yang dia memiliki kelamin betina maupun memiliki kelamin jantan. Kalau yang betina tadi putih, kalau yang jantan benang sari. Tapi ada juga, ya sekali lagi ada juga makhluk hidup tumbuhan ini yang dia hanya istilahnya satu kelamin saja. Jadi sama kayak hewan dan manusia. Kalau hewan itu kan ada hewan jantan dan hewan betina. Kalau manusia ada laki-laki dan perempuan. Di tumbuhan pun ada yang tumbuhan dia itu istilahnya tumbuhan perempuan dan ada yang tumbuhan laki-laki. Berarti kalau tumbuhan laki-laki atau tumbuhan jantan, dia itu bunganya hanya memiliki benang sari, tidak punya putik. Sedangkan kalau tanaman betina artinya bunganya hanya memiliki putik. Dia tidak memiliki benang sari. Nah gitu. Sedangkan kalau tanaman pada umumnya dalam satu bunganya itu memiliki putik, memiliki benang sari. Jadi alat kelaminnya 2. Nah ini nanti penyerbukan. Maaf sebentar. Nah ini proses perkembangbiakan. Nah tadi kan Pak Ulil mengatakan kok bisa berkembang biak. Nah ini ceritanya gini. Ini ada namanya istilah penyerbukan. Penyerbukan adalah proses, ya kan, nanti tangkai sari atau benang sari ini menyemprotkan serbuk sarinya. Nah, nanti serbuk sari yang tercacar itu ada yang menempel di kepala putih. Nanti di kepala putih ini nanti dia masuk turun ke dalam inti putih. Di dalam inti putih dia bertemu 2, yaitu bertemu bakal buah dan bakal biji. Nah, nanti ketika dia bercampur dengan bakal buah, itu nantinya yang akan menjadi buah, daging buah. Sedangkan kalau benang sari, serbuk sari yang bertemu dengan bakal biji, dia akan menjadi biji. Makanya kalau kita memakan buah, itu kan kita mengenal ada buahnya, ada bijinya. Nah, jadi maksudnya ini bakal buah ya yang jadi buah, kalau yang bakal biji itu yang jadi biji. Jadi memang seperti itu. Jadi nanti ada dua serbuk sari yang berhasil memasuki putih, yang satu bertemu bakal buah menjadi buah dan yang satu bertemu bakal biji menjadi biji. Seperti itu. Ya kan, makanya kalau di buah ada daging buah dan biji buah. Nah, ini bagaimana Pak caranya kok bisa serbuk sarinya jatuh ke putih? Nah, ini proses jatuhnya dinamakan penyerbukan. Nah, bagaimana jatuh? Padahal dia kan diam. Beda dengan manusia dan hewan. Nah, jantan dan betina bisa bertemu. Apa kalian pernah melihat tanaman atau pohon berjalan? Nanti pohon yang laki-laki menghampiri pohon yang perempuan, kan tidak. Nah, prosesnya itu dinamakan penyerbukan. Jadi yang berpindah itu hanya sel kelaminnya, hanya serbuk sarinya. Pohonnya nggak itu berpindah. Ini hukum ya, hukum alam. Jadi yang berpindah itu yang serbuk sarinya. Jadi yang kelamin laki-laki dia pindah mencari yang pohon berkelamin perempuan. Atau kalau dia dalam satu pohon ada kelamin jantan dan betina, nanti serbuk sarinya ini akan masuk sendiri ke putih di satu bunganya itu. Jadi dalam satu bunga itu nanti dia masuk sendiri. Nah, seperti itu, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, Pak Ulil ingin cukup menjelaskan cara perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, ya kan? Generatif itu kawin, ya kan? Berarti kita ulang tadi, tumbuhan memiliki bunga. Di dalam bunga itu ada sel kelamin. Jadi bunga itu merupakan alat kelamin. Nah, kalau bunga yang sempurna itu dia memiliki 2 alat kelamin langsung, yaitu jantan dan betina. Yang jantan itu serbuk sari dan yang putih itu yang betina. Namun ada juga yang pohon itu bunganya hanya menghasilkan salah satu kelamin, yaitu kelamin jantan. Berarti dia punya serbuk sari saja, ya kan, serbuk sari saja. Sedangkan kalau yang pohon betina berarti bunganya hanya memiliki putik saja, seperti itu. Nah, nanti bertemunya secara penyerbukan. Bagaimana Pak penjelasannya? Nah, itu tugas kalian, ya kan?
Pak Ulil di akhir pertemuan ini, di akhir video ingin memberi tugas. Silahkan tugas yang pertama, cari apa yang dimaksud dengan penyerbukan. Ya, sekali lagi, apa yang dimaksud dengan penyerbukan. Tugas yang kedua, sebutkan 5 contoh penyerbukan. Sebutkan 5 contoh penyerbukan. Tadi kan Pak Ulil bilang pohon nggak bisa berpindah, jadi yang berpindah itu hanya sel kelaminnya, dalam hal ini sel kelamin jantan. Nah, gimana Pak pindahnya? Nah, pindahnya tadi melalui penyerbukan. Apakah tiba-tiba keluar terus berterbangan begitu saja, atau mungkin dibawa oleh hewan atau bagaimana? Nah, itu yang harus kalian cari tahu itu tugasnya. Ya, itu dulu materi pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar, tugasnya tolong dikerjakan. Yang sudah mengerjakan silakan mengerjakannya di kertas, di buku, dicatat, nanti terus difoto, kirim ke WA-nya Pak Ulil itu ya, dikumpulkan ya. Nah, itu dulu, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.